Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh Masjidul Ihsan yang kami hormati, pertama mereka kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, limpahan, bimbingan, petunjuk dan karunia-Nya, sehingga pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjidul Ihsan untuk mengadakan pengajian subuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pagi hari ini seperti Senin kemarin yang menyampaikan tausiah adalah beliau Bapak Dr. Susanto, karena beliau pagi hari ini barangkali ada acara sehingga Pak Ketua Takmir kami untuk mengisi pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini yang biasa ngisi di sini ada dokter. Saya juga kategori dokter, hampir dokter. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian, ini pagi hari ini yang dihadapi adalah para ulama-ulama. Ulama-ulama. Ulama itu usia lanjut, makin ayu di dunia. Ini kayak Bukaina ini kan makin tua makin ayu. Kayak tamatan SMA tahun 70. Lain dengan bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya juga kategori ulama. Usia lanjut, makin aneh. Ini bapak-bapaknya kadang-kadang kan aneh, harus ini sepuh. Untung ini yang hadir ya masih oversek lah. Oversek ketani. Ada yang lanjut ini. Mengapa aneh Bapak dan Ibu sekalian? Ini bapaknya kadang-kadang ya kalau usia lanjut niki jadi dahar, jadi mudar, kan aneh kadang-kadang. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan mencoba dengan materi bahwa apabila kita mendapat ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kadang-kadang kita menengok orang sakit atau kecelakaan, kadang-kadang menyampaikan bahwa gini gila sepunten ujian dan cobaan. Oleh karena itu, ujian ini yang dilaksanakan tidak hanya ujian di sekolah, tetapi juga ujian kepada orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hidup ini memang tiada sunyi dari cobaan dan ujian. Susah dan senang, suka dan duka datang silih berganti. Siapa saja mengira bahwa hidup senang semata, susah semata, sukar terus-menerus dan sempit selamanya. Sudah pasti sangkaan dan dugaan itu salah. Itulah rupanya seni hidup sunatullah pada alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk memberikan aneka cobaan dan ujian kepada manusia. Dengan ujian itu Allah berkehendak mengorek apa yang tersembunyi dalam hati hambanya, sebagaimana yang tertera dalam hadis qudsi. Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, pergilah
kepada hamba-Ku, lalu timpakanlah bermacam-macam pujian. Aku ingin mendengar suaranya. Hadis riwayat Qudsi, riwayat Tabrani. Begitupun orang-orang yang beriman juga tidak luput dari ujian. Tujuannya tidak lain untuk mengukur kadar keimanan seseorang. Di samping tentunya untuk mengetahui apakah orang tersebut benar-benar beriman secara tulus atau sekedar dusta belaka. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim falya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang benar, mengetahui pula orang-orang yang dusta. Al-Ankabut ayat 2-3. Perlu diketahui ujian yang datang tidak semata-mata berwujud kesusahan dan ketakutan. Terkadang hadir dalam bentuk kesenangan dan keuntungan materi, kekayaan. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian kembali. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bashshiris sabirin. Sesungguhnya kami uji manusia dengan bermacam-macam ujian. Ada kalanya dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kemudian buah-buahan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar atas cobaan itu. Bapak dan Ibu sekalian, surat Al-Baqarah ayat 155. Apabila kita mendapat ujian, kita harus sabar. Kemudian dilanjutkan ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami ini punya Allah dan akan kembali kepadanya. Al-Baqarah 156. Apabila kita dengan sabar, maka ayat 157 Al-Baqarah, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Untuk mereka rahmat dari Tuhannya serta anugerah, dan mereka itu mendapat petunjuk. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kenyataan hidup berupa kesenangan, keuntungan materi ini lebih berat daripada ujian berupa kesusahan. Betapa banyak orang yang memperoleh kekayaan, tapi justru menyebabkan kecelakaan. Dalam sebuah hadis
Rasulullah SAW menegaskan, demi Allah, bukanlah kefakiran dan kemiskinan yang akan aku khawatirkan atas kalian, tapi justru aku khawatir kalau kemewahan dunia yang kalian dapatkan sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian bergelimang dalam kemewahan itu sehingga binasa, sebagaimana mereka bergelimang dan binasa pula. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa manusia itu memang ini ditakdirkan ada yang menginginkan kekayaan, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, untuk apa kekayaan itu digunakan? Sebagaimana surat tadi yang kami sampaikan, bahwa sebagai contoh, Korun dengan harta yang melimpah, tetapi dia berlaku sombong, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh hartanya dengan Korun itu terbenam ke dalam tanah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam menyikapi hal tersebut, maka ini kita harus senantiasa apa yang di dalam kehidupan yang bermewah-mewahan ini senantiasa untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam rangka kelapangan hati manusia untuk menerima qada dan qadarnya, Allah terkadang menguji pada fisik tubuhnya berupa penyakit atau kecelakaan. Ujian macam ini adalah yang paling ringan. Dalam memberikan ujian kepada hambanya, Allah selalu mempertimbangkan kadar iman yang ada pada hamba tersebut. Semakin kuat imannya, semakin berat pula ujiannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, tingkat berat ringannya ujian disesuaikan dengan kedudukan manusia itu sendiri. Orang yang sangat banyak mendapat ujian itu adalah para nabi, baru yang lebih dekat derajatnya, kemudian berurutan secara bertingkat orang yang diuji ketaatannya kepada agamanya. Jika dia sangat kuat dalam agamanya, maka sangat kuat pula ujiannya baginya. Dan jika lemah dalam agamanya, diuji pula oleh Allah sesuai dengan tingkat ketaatan kepada agamanya. Demikian bala dan ujian itu senantiasa ditimpakan kepada seorang hamba sampai ia ditimpakan kepada seorang hamba sampai ia dibiarkan berjalan di muka bumi tanpa dosa apapun. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, syukur kita ini adalah hamba-hamba yang imannya sedang-sedang saja, sehingga ujiannya tidak terlalu berat. Karena ujian yang paling berat adalah para nabi, kemudian yang sederajat atau setelah para nabi. Alhamdulillah, mulane udah sami niki mempelajari agama nggih mboten perlu apa-apa lah. Jadi sing penting kita ini kecil ya cekapkan orang-orang beriman di nanti mau jadi mboten perlu niki lah ngaya-ngaya. Sebagai contoh Bapak dan Ibu sekalian, ujian yang paling berat adalah dilaksanakan ini yang ditimpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah seorang Nabi Allah yang mudah-mudah hidup cukup dengan kesenangan dunia, hartanya banyak, anak-anaknya banyak.
serta gagah-gagah, dan kesehatannya tidak kurang sesuatu apapun juga. Melihat yang demikian itu, setan tidak senang. Setan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Ayub diberi ujian hidup yang baik. Mula-mula pertama Nabi Ayub diuji dengan harta bendanya, dengan kekayaan yang banyak, lama-lama menjadi kurang. Beliau tidak berkecil hati untuk menjadi miskin. Dengan demikian Ayub telah lulus dari ujian harta bendanya. Melihat hal ini, setan tidak senang melihat hal itu. Setan kalah berhadapan dengan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian setan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ayub diuji dengan kematian anak-anaknya. Allah telah memperlihatkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam tentang kematian anak-anaknya yang banyak, tinggal sedikit. Dalam menghadapi itu, Nabi Ayub menerima pula dengan sabar dan tenang. Nabi Ayub diuji pula dengan mendatangkan sakit yang lama, yang tidak sembuh-sembuh bertahun-tahun, sedang istrinya yang tadinya ikhlas merawat Nabi Ayub alaihissalam, tetapi setan tidak senang, sehingga dengan bisikan yang terus-menerus akhirnya istri Nabi Ayub tidak mau mendekat kepada Nabi Ayub alaihissalam, bahkan meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Ayub bernadar, apabila aku sembuh dari sakitnya, maka akan aku pukul kamu 100 kali. Lama-kelamaan Nabi Ayub memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Ayub itu sembuh, kemudian akan melaksanakan nadarnya memukul istrinya 100 kali. Maka turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya tidak boleh menggunakan memukul 100 kali, sehingga diberitahu untuk memukul istrinya dengan sapu lidi yang diikat 100 kali. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Lain dengan kadang-kadang di alam ini, kadang-kadang ada seorang suami yang kadang-kadang tega menyakiti istrinya. Padahal istri itu tidak boleh dipantangi, karena namanya saja istri. Insan setia tanpa rasa iri. Oleh karena itu pantang dikhianati, apalagi istri ini tidak puasa, kita bela ini gimana? Jadi ibu istri itu bekerja dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya mata selagi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, oleh karena itu dari beberapa contoh yang kami sampaikan bahwa ujian yang paling berat adalah para nabi, kemudian sesudahnya berturut-turut tingkatannya. Oleh karena itu di dalam persoalan hidup kita tidak boleh berputus asa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang yang berputus asa dari rahmat Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani khabu fatanassasu min Yusuf wa akhihi wa la ta'asu min ruhillah. Innahu la ya'asu min ruhillah
pergilah kamu dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya dia berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kadang-kadang kita sedikit saja kena musibah, kemudian cobaan, ini kayak dia langsung mati baik. Ini kadang-kadang tersinggung, ini seperti ini lah bunuh diri baik apa? Gila nih go. Ini dilarang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang tak selingkuh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini barangkali merupakan contoh kita hidup dunia. Kadang-kadang orang yang beriman sering beramal juga sering mendapat ujian. Kayak bu swasta kan. Kita nih ibu saya kena ujian kan di Lombok Tiang. Padahal beliau ini bu swasta nih. Bahasa Cina cangcung. Sutake akeh, infake akeh. Ini jadi merupakan ujian. Jadi ujian itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang beriman. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ujiannya adalah sangat berat. Oleh karena itu, supaya terhindar dari ujian, ini ku sering sedekah lah. Intinya ini ujiannya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, berputus asa dari rahmat Allah itu hukumnya terlarang. Dan orang yang putus asa berarti imannya masih lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya pernah berbuat salah, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Demikian pula jangan putus asa dengan mengharapkan mati, atau bercita-cita iman. Karena mengalami sesuatu kesulitan, misalnya karena menderita sakit berkepanjangan atau terus-menerus mendapat musibah. Karena hal ini tersebut menurut ajaran Islam terlarang dalam hubungan ini Rasulullah SAW, yang artinya janganlah seorang di antaramu bercita-cita minta mati karena adanya satu kesulitan yang sedang menimpanya. Maka jika keadaan merasa terpaksa, lalu berdoalah. Doa ini barangkali doa husnul khotimah gitu. Jadi betul-betul jadi doa husnul khotimah. Ini doa ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu membawa kebaikan bagiku, dan matikanlah aku jika sekiranya kematian itu akan membawa kebaikan bagiku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini salah satu doa husnul khotimah. Kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian ini mendengar ada kabar bahwa keluarga si A meninggal dunia. Ini lewat WA Bapak dan Ibu sekalian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, agar almarhumah atau almarhum diberi
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal-amalnya sesuai dengan amal-amalnya ditempatkan sesuai atau di sisinya. Kemudian agar almarhum menjadi husnul khotimah. Bahwa pengertian doa husnul khotimah ini adalah digunakan untuk orang yang masih hidup. Mengapa? Karena pengertian daripada husnul khotimah, hus niku dari kata baik, hus dari kata baik, hus. Kemudian khatimah ini berakhir atau penutupan, jadi akhir kematian adalah akhir yang baik. Tetapi kadang-kadang penulisannya lain, ada yang menggunakan kata husnul khotimah. Husnul khotimah artinya niku hus niku akhir, khotimah niku hina, mati dalam kehinaan ini. Oleh karena itu di dalam tulisan ini harus hati-hati. Itu. Jadi husnul ini tulisannya husnul khotimah. Husnul khotimah menjadi orang yang meninggal ini akhir daripada atau penutupan ini menjadi orang-orang yang baik. Untuk menentukan orang yang baik ini besok akan saya sampaikan. Masjid yang akan datang ini karena apa? Kadang-kadang ada yang kurang pas. Ini kan pattern sih judulnya. Jadi itu kadang-kadang begini Bapak dan Ibu sekalian. Nun sewu ini kadang-kadang ada orang meninggal yang memberikan sambutan. Niki mayitnya saya nggih. Padahal mboten ngerti niku. Nggih, mboten wong meninggal baru aja berbuat maksiat. Jadi saya dah sing tekakan saya kepriwe. Niku kan maksudnya saya niku matine saya ora bali mani. Niku niku jadi itu sekalian nggih. Jadi mulane kula ngarep sambutan mboten perlu itu disaksikan dengan kata-kata itu. Maksudnya baik. Niku maksudnya niku. Jadi usul khotimah niku dongane wong sing urip jare niku. Nggih. Terus niku biar-biarane lho. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini pada hakikatnya yang menentukan kesembuhan di dalam penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Maka dalam ikhtiar tersebut yakinkanlah bahwa Allah pasti penolong. Ini oleh karena itu jangan ragu-ragu, jangan putus asa. Dekatkanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengerjakan perbuatan yang diridhoinya, dengan melakukan amal-amal soleh, karena amalan manusia itu tergantung juga kepada perbuatan yang paling akhir. Hendaknya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu bertobat dan memperbanyak istighfar. Hendaknya berbaik sangka kepada Allah, terutama sekali pada sakit, pada waktu sakit, karena kemungkinan akan meninggal dunia atau ajalnya sudah dekat. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, aku senantiasa berada di samping hambaku yang berbaik sangka, dan aku tetap bersamanya selama dia tetap ingat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa hukuman Allah atau ukubah pada pokoknya ada dua, yaitu hukuman yang dilaksanakan dalam dunia ini atau ditangguhkan di akhirat.
Kemudian hukuman di dunia mungkin langsung, mungkin juga ditangguhkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk bertaubat. Apabila masih lalai, yang bersangkutan akan dibinasakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi Allah ini rahmatnya maha besar. Jadi orang yang berdosa kecil atau besar akan diampuni asal saja mereka mau berdoa. Ini tadi seperti yang kami sampaikan bahwa Allah senantiasa akan berada di sampingmu selama ia masih ingat kepadaku. Oleh karena itu, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Ini dosanya syirik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu sekalian, nanti pada akhir zaman apabila telah terjadi kiamat, maka orang-orang yang berpuasa seluruhnya akan dimasukkan kepada surga. Allahumma amin. Ini lebih meri surga urutan tentara, polisi, keri, mau jaga dingin sih pada gitu. Urutan. Niki anggar pada belum surga kabeh mangke nembe pintunya ditutup niki. Mulane niki puasane kenalan. Jadi orang yang berpuasa nanti akan masuk surga semua. Sampai berakhir. Bapak dan Ibu sekalian, ini memang banyak contoh-contoh ujian yang dihadapi oleh para nabi. Nabi Yusuf diuji oleh Siti Zuleha. Ini diuji karena ketampanan beliau sehingga Siti Zuleha tertarik Siti Zuleha. Ini diawali dari Nabi Yusuf. Ini yang pertama ujian Nabi Yusuf. Beliau bapaknya Nabi Sinten gitu Pak Samsul. Nabi Yusuf juga anak seorang nabi karena punya saudara Nabi Yakub. Ya, dia menjadi kesayangan ayahnya, sehingga ini juga kadang-kadang anak apabila ada anak ini dibedakan sehingga barangkali saudara-saudaranya akan cemburu. Ini pada waktu itu Nabi Yusuf masih kecil, diajak oleh saudaranya, kemudian dibuang ke lunas sumur. Di sebuah sumur, kemudian ada saudagar lewat nimba. Dan ini Nabi Yusuf bantungan cantelan. Akhirnya tiga kemarin gugur, ketemu saudagar, akhirnya dibawa sampai di Mesir, dijual kepada saudagar, yang istrinya Nabi. Istrinya itu Siti Zuleha. Kemudian lama-kelamaan ini kemudian karena diangkat menjadi anak angkat, gagah Nabi Yusuf. Mulanya sama lagu ini kan di eman wong gagah ora sembayang, gagah pundi kalian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sujud marang pangeran. Ini kan lagu ini lagunya ini. Ya, ini tadi diuji oleh karena ketamanan ini sehingga menjadi perbincangan di kalangan umat. Maka istri pembesar Mesir itu mengundang niki para ibu-ibu. Ibu-ibu niku tiba ini buah dari presosin landep-landep. Akhirnya Nabi Yusuf ngon metu. Niku ujane Nabi Yusuf ngon metu. Oh bener niku. Jebule Nabi Yusuf gagah banget, akhirnya pada terpikat kali Nabi Yusuf. Niku pada ke perang. Nah niku ceritanya.
Ulang insan semangat mawon lagi Bu. Semangat kelepatan dengan pangapunten. Lagi kayaknya 10 menit gitu. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Itulah kemampuan saya. Memang kami ini bukan ustadz atau apa, tapi karena ditugasi sehingga kami membuat tetekan, korek-korekan sejak menerima surat semakin mumet bergawe apa yang akan disampaikan. Padahal masih ada 2 lagi jadwal saya yang ingin disampaikan. Ini kadang-kadang bingung mau menyampaikan apa ya Ibu. Kadang-kadang gimana sok bukan makan kaki Ibu minjem ini. Karena itu Bapak dan Ibu